didiskusikan, dibincangkan. Mengapa menarik? Karena hal ini bisa dicontoh oleh sekolah lain, oleh teman-teman lain, gitu ya. Oke, sebelumnya silahkan kepada siapa dulu perkenalkan diri. Siapa yang mau memperkenalkan diri silakan. Saya dulu Pak. Baik, silakan Nugraha. Perkenalkan, nama saya Nugraha Ditlama dari SDN Pondok Cabai Ilir 02. Nugraha Aditama. Ya Pak. Oke, dipanggilnya Nugraha. Ya. Baik, terima kasih Nugraha. Selanjutnya siapa? Ya, saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Yulianto, biasa dipanggil Rizky Pak. Saya di SDN Pondok Cabai Ilir 02. Oke, baik. Rizky Putra Yulianto, dipanggilnya Rizky dari SDN Pondok Cabai Ilir 2. Rizky, tempat tinggalnya di mana Rizky? Di Jalan Cimandi Raya Pak, RT 6 RW 7, Cipayung, Ciputat. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Ini Rizky dan Nugraha kelas berapa? Apa? Kelas 6. Kelas 6. Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah pertemuan Pak Hadi pertemuan kedua dengan Rizky dan Nugraha. Waktu itu Rizky kita bincang-bincang di perpustakaan ya Rizky ya. Ya. Sedangkan kalau Nugraha di kelasnya. Ya, alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Rizky dan Nugraha. Sudah sehat? Atau kok pertanyaannya agak aneh ya? Apakah Rizky dan Nugraha sekarang sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga Rizky dan Nugraha selalu sehat dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ragil itu merupakan suatu program yang dimana kita itu tidak menggunakan buku Pak, yang artinya kita itu hanya mencari informasi di internet dengan menggunakan kata kunci yang sudah ditentukan. Nah, setelah kita melakukan pencarian tersebut, kita aplikasikan di laptop untuk dibuatkan menjadi animasi-animasi yang terkadang bisa dibuatkan di YouTube juga oleh Pak Soeb sendiri. Oke, baik. Kalau Nugraha mau menambahkan apa lagi? Tidak Pak. Tidak ya. Jadi Ragil ini kalau Nugraha program Ragil ini dilakukannya di rumah atau di sekolah? Di sekolah Pak. Di sekolah. Oke. Bantu jawab deh Pak. Kayaknya Nugraha lupa ya. Ragil itu singkatannya Rabu Digital Learning Pak. Rabu Digital Learning. Oke. Jadi setiap hari Rabu ya Nugraha ya? Iya Pak, betul. Setiap hari Rabu teman-teman di kelas 6 SDN Pondok Cabai Ilir 2 itu belajarnya menggunakan digital gitu ya? Ya. Menggunakan digital. Bisa dijelaskan nggak salah satu contoh nih? Nanti Nugraha dulu, setelah itu contoh yang lain di Rizky. Nugraha, contoh belajar Ragil yang sudah pernah dialami oleh Nugraha itu seperti apa Nugraha? Seperti mencari informasi lewat Google, seperti itu Pak, bakteri, penyakit-penyakit. Oh, penyakit. Jadi dikasih topiknya. Ya. Itu penyakit gitu, seperti itu. Lalu Nugraha dan teman-teman mencari lewat Google. Oke. Mencari lewat Google. Setelah itu bagaimana? Ditulis Pak ke komputer. Kalau sudah ketemu ditulis di komputer apa di buku atau di kertas atau di apa? Yang ditulis dari kertas jawabannya lalu ditulis komputer. Oke, baik. Setelah itu selesai. Dibuat animasi. Oh, dibuat animasi. Coba. Oke, yang membuat itu Nugraha dan teman-teman lain atau gurunya? Saya dan teman-teman saya Pak. Membuat sendiri. Ya Pak.
Oke, baik. Terima kasih Nugraha. Kalau Rizky ada contoh lain nggak Rizky? Program Ragil itu yang Rizky pernah alami itu contohnya bagaimana? Ya contohnya itu ya kita pertama-tama pas web itu kayak ngasih apa ya, kayak topik gitu tentang misalkan tentang pubertas. Nah ntar pas web untuk kalian cari nih di Google internet tentang pubertas. Ntar setelah itu kita tulis di kertas. Kertas itu sudah disediakan oleh pas web sendiri. Nah setelah ditulis di kertas seperti yang Nugra bilang tadi disalin di laptop. Saya itu baru membuat animasinya. Oke, animasinya itu memang betul pakai aplikasi animasi atau di PowerPoint? Tahu PowerPoint Rizky? Tahu Rizky ya. Di PowerPoint atau punya aplikasi sendiri atau program sendiri atau cari sendiri atau bagaimana animasinya? Animasinya kita pakai di PowerPoint aja Pak. Karena emang buat itu kayak nampilin apa ya namanya presentasi. Ya. Apakah setelah dibuat PowerPoint, dibuat animasi di dalam program PowerPoint itu Rizky dan Nugraha itu mempresentasikan? Ya, presentasi. Oh gitu. Apa yang pernah dipresentasikan oleh Nugraha itu apa? Tentang masa pubertas, Mas. Masa pubertas. Ya. Nugraha melakukan itu per kelompok atau sendiri? Per kelompok, tapi saya yang berbicara. Alhamdulillah. Nugraha masih ingat apa sih hal-hal penting tentang pubertas itu yang pernah Nugraha presentasikan di teman-teman kelas 6? Hal pentingnya, Pak? Ya, yang penting aja, yang paling penting. Apa? Hal paling penting itu dalam masa pubertas menjaga saya lupa Pak. Oke, baik. Kalau Rizky mempresentasikan apa Rizky? Saya mempresentasikan sama Pak seperti Nugraha, pubertas, penyakit menular, ada juga tentang lingkungan. Oke, yang masih Rizky ingat apa? Tentang apa? Yang saya masih ingat itu tentang lingkungan Pak. Tentang lingkungan. Rizky menjelaskan apa kepada teman-teman? Saya menjelaskan tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita agar lingkungan kita itu bersih. Terus juga dan masih banyak lagi Pak. Oke, baik. Belajar seperti itu rasanya bagaimana? Nugraha deh, rasanya kalau belajar seperti itu bagaimana rasanya? Senang Pak, karena dapat menjelajahi internet. Oh, senang ya. Jadi tetap berselancar gitu ya, menjelajahi internet tapi juga belajar. Kalau Rizky, perasaannya bagaimana Rizky? Kalau saya pasti senang banget ya Pak, karena yang pertama ya kita bisa berdiskusi bareng. Yang kedua karena kita juga bisa mendalami internet juga, jadi kita tahu bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak sesuai dengan usia kita sendiri. Alhamdulillah. Menggunakan internet dengan bijak itu bagaimana Rizky? Kan tadi Rizky, saya senang karena belajar itu enak kalau hari Rabu kita bisa bawa handphone mencari informasi yang sudah ditentukan topiknya oleh Pak Suhaib. Terus kita juga tahu kalau menggunakan internet dengan bijak, tadi gitu ya Rizky ya. Nah menurut Rizky menggunakan internet yang bijak itu bagaimana Rizky? Menggunakan internet yang bijak itu ya dengan maksudnya tidak terlalu berlebihan, karena internet itu juga terkadang suka membawa dampak buruk. Oke, apa tuh dampak buruknya? Kadang-kadang internet itu suka bikin otak kita rusak. Kadang-kadang ada juga yang suka pusing karena kelamaan main game kan. Makanya ini program ini dibuat agar kita tuh bisa selain main game aja gitu di HP itu. Bisa sambil belajar juga. Jadi menggunakan HP bukan hanya untuk main game, tapi juga untuk belajar, gitu ya? Oke. Kalau belajar dengan menggunakan buku paket
atau belajar dengan Nugraha, cari sendiri informasinya di internet, hanya diberi topik oleh Pak Soaib, itu lebih enak yang mana? Nah, lebih enak mencari informasi dari internet yang diberikan dari Pak Soaib. Oh, kenapa Nugraha? Nah, kita bisa menjelajah gitu Pak di internet. Oh gitu ya. Jadi lebih enak belajar, gurunya hanya memberikan topik, lalu murid-muridnya Nugraha dan Rizky dan teman-temannya di kelas 6 cari sendiri lewat Google gitu ya. Seperti itu. Apa yang dapat Rizky pelajari? Nah, gimana ya? Apa yang dapat Rizky ambil pelajaran dari program Ragil ini? Ya, yang kita bisa ambil itu pelajarannya itu ya pertama tadi tentang materi yang tadi, misalkan topiknya tentang pubertas dan lain-lainnya. Dan juga pelajaran yang berikutnya, saya juga tahu bagaimana cara mempresentasikan suatu karya di depan umum. Walaupun emang nggak seramai depan umum yang biasanya paling teman-teman yang bisa udah kita ketemui ya, tapi itu bisa melatih cara berbicara kita agar tidak gugup dan juga tidak takut ya ketika berpresentasi di depan. Oke. Untuk anak yang seusia saya, terus semangat belajar dan jangan pernah pantang menyerah, karena suatu saat pelajaran itu pasti akan digunakan ketika sudah besar kelak. Oke. Kalau untuk guru ada nggak? Kalau untuk guru itu terus semangat terus ya, jangan jangan terlalu marah-marah, karena ada guru yang marah-marah mulu. Makanya anak muridnya kadang-kadang nggak suka kan. Makanya guru juga harus sabar dalam mendidik muridnya, karena nggak semua murid itu bisa paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kalau untuk orang tua, ada nggak pesan-pesan untuk orang tua pada umumnya yang mempunyai anak seusia Rizky? Kalau untuk orang tua, pesan-pesannya, kalau misalkan ada yang bisa dibantu, bantulah anaknya. Karena ya membantu anak juga merupakan kewajiban dari orang tua. Kadang-kadang anak kan ada yang butuh bantuan, tanya ke ibu, ini apa? Makanya harus jawab kalau bisa. Kalau belum waktunya, bisa dibilang nanti aja ya. Oke, baik, terima kasih Rizky. Kalau Nugraha, pertanyaan yang sama, pesan-pesan. Nugraha bisa nggak Nugraha memberi pesan kepada teman-teman yang seusia Nugraha? Yang pertama, yang kedua pesan-pesan untuk guru-guru Indonesia, guru-guru Indonesia, bukan guru-guru di Pondok Cabai Ilir. Pak Hadi yakin gurunya Nugraha oke gitu ya, dan guru-guru pada umumnya. Selanjutnya pesan untuk orang tua yang mempunyai anak seusia Nugraha. Silakan Nugraha. Pesan saya untuk orang tua yang punya anak seusia saya, tetap tidak boleh marah-marah, agar anak itu kan takut ya Pak dengan ibunya, ya agar belajar itu lebih senang dan konsentrasi Pak. Oke, nggak usah marah-marah ya kalau mengajak anak untuk belajar gitu ya. Oke, kalau untuk teman-teman seusia Nugraha, tetap belajar dengan giat dan jangan lupa meninggalkan sholat. Oh, jangan lupa untuk tetap melakukan sholat. Oke, yang kalau untuk guru-guru Indonesia nih, guru-guru SD, guru-guru kelas 6, pesannya apa Nugraha? Jangan pantang menyerah untuk mengajar murid yang bandel dan suka bikin onar. Walaupun muridnya bandel atau bikin onar, tetap pantang menyerah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Rizky, terima kasih Nugraha. Ini pertemuan Pak Hadi, pertemuan kedua dengan Rizky dan Nugraha. Mudah-mudahan nanti di bulan April Pak Hadi akan bertemu lagi, mudah-mudahan bertemu dengan Rizky, Nugraha dan teman-teman lainnya, mungkin di kelas Bapak Soaib.
Terima kasih sekali lagi. Semoga Rizky, Nugraha dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap menjadi murid yang selalu menyenangkan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Rizky dan Nugraha. Pak, sama.